Selamat datang kembali di sesi pembahasan mendalam kita. Oke, hari ini kita punya topik yang, wah ini fundamental banget ya, meresap kemana-mana di Indonesia. Soal kepercayaan tentang kehidupan setelah kematian. Betul. Ini topik yang dalam banget. Iya kan? Kita bakal coba gali ini dari kutipan menarik yang udah Anda bagikan ke kita. Nah, misi kita kali ini, kita mau telusuri gimana sih keyakinan yang sepertinya udah ngakar kuat ini muncul ke permukaan. Lewat tradisi, lewat kebiasaan, dan apa sebetulnya maknanya buat masyarakat. Semua dari sumber ini ya. Siap. Oke, mari kita bedah ini. Hal pertama nih, yang langsung kerasa banget dari materi Anda ini, itu soal betapa luasnya keyakinan ini menyebar. Di situ disebutin, hampir semua kelompok suku dan masyarakat di Indonesia itu percaya loh kalau ada kehidupan sesudah mati. Hampir semua ya, itu data yang kuat. Dan punya dampak nyata, terutama nih soal bagaimana mereka yang udah meninggal itu diperlakukan. Tepat sekali. Dan penekanan di sumber Anda itu menurut saya menarik banget. Bukan cuma soal percaya aja, tapi gimana kepercayaan itu jadi tindakan nyata. Oh, oke. Gimana tuh? Disebutin jelas banget di situ, orang yang meninggal itu nggak dilihat sebagai bangkai. Itu istilahnya agak keras ya, tapi penting. Iya, bangkai. Agak kasar kedengarannya. Iya, bukan sebagai sesuatu yang, ya udah, singkirkan aja. Justru sebaliknya, mereka itu dianggap sebagai pribadi. Pribadi yang masih utuh, punya nilai, dan wajib dihormati. Nah, ini penting. Kenapa penting? Karena ini nunjukin pemahaman mendasar bahwa kematian itu bukan titik akhir. Bukan selesai, tapi lebih kayak gerbang gitu. Sebuah transisi. Transisi kemana? Individu yang meninggal itu dipercaya lagi memulai apa yang sumber Anda sebut perjalanan hidup kedua. Di alam lain, alam baka istilahnya. Ini ngasih gambaran kalau eksistensi kita tuh berlanjut, nggak berhenti cuma di kehidupan fisik ini aja. Pribadi yang masih utuh. Wah, ini konsepnya dalam ya. Jadi penghormatan pas pemakaman itu bukan cuma sopan santun sosial gitu. Bukan cuma itu. Tapi benar-benar lahir dari keyakinan soal apa yang terjadi setelah napas terakhir. Bahwa seseorang itu masih ada, walau mungkin beda bentuk atau dimensi. Persis. Sumber Anda arahnya ke sana. Penghormatan itu akarnya di keyakinan bahwa esensi seseorang, entah kita sebut jiwa, roh, atau apalah itu tetap ada, melanjutkan eksistensinya. Makanya perlakuan ke jenazah, terus prosesi pemakamannya, seringkali rumit banget, penuh makna. Tiap langkah, tiap ritual, itu biasanya dirancang untuk mastiin perjalanan si arwah ini lancar. Sekaligus juga buat jaga hubungan baik antara dunia orang hidup sama dunia mereka yang udah nggak ada. Jadi bukan cuma melepas ya, tapi juga mengantar. Dan tetap nyambung. Betul, mengantar dan tetap terhubung. Implikasinya bisa luas loh sebenarnya. Mungkin pengaruh ke cara mandang garis keturunan, warisan, tanggung jawab ke keluarga yang ditinggal. Walaupun sumber ini nggak bahas sejauh itu ya, tapi benang merahnya kerasa banget. Dan koneksi itu, seperti yang Anda bilang tadi, nggak putus gitu aja setelah upacaranya selesai. Nggak. Sumber kita ini ngasih contoh yang sangat membumi. Dan masih sering kita lihat juga tradisi mengunjungi makam, ziarah kubur, terus berdoa di pusara leluhur. Oh ya, ziarah. Ini masih kuat di masyarakat. Buat saya sih ini kayak bukti nyata ya, kalau relasi antara yang hidup sama yang mati itu dianggap terus jalan. Kunjungan itu bukan cuma inget-inget masa lalu kan? Jauh lebih dari sekedar kenangan, Mas. Yang menarik di sini adalah bagaimana sumber Anda menafsirkan tradisi kayak ziarah kubur ini. Gimana tuh? Ini dilihat sebagai penegasan. Penegasan adanya kemungkinan komunikasi antara dua alam. Dunia kita ini sama alam baka. Komunikasi. Wah. Dan ini bukan komunikasi satu arah loh. Sumbernya jelas bilang, ada keyakinan kalau doa-doa kita nih yang masih hidup itu bisa ngasih manfaat. Semacam bantuan atau bekal lah buat mereka yang udah di sana. Oke, itu cukup umum ya kita dengar mendoakan yang sudah tiada. Ya, itu satu sisi. Tapi yang lebih menarik lagi, ada keyakinan sebaliknya juga. Mereka yang udah meninggal itu, para leluhur, justru bisa dimintai bantuan doa buat kita yang masih di dunia ini. Oh, serius? Minta doa dari mereka? Gimana caranya tuh? Atau gimana keyakinan di baliknya? Kok bisa gitu? Nah, sumber ini nggak masuk ke detail teologis atau metafisiknya ya. Nggak ngejelasin gimana persisnya doa itu nyampe atau bekerja. Tapi lebih fokus ke keyakinan akan adanya interaksi timbal balik itu sendiri, sebagai sebuah fakta sosial budaya.
Oh, oke. Jadi lebih ke fenomena sosialnya ya? Iya. Implikasinya kan, kematian itu nggak dilihat sebagai tembok tebal yang misahin komunikasi total, relasinya dianggap tetap aktif, dinamis, bukan cuma hubungan pasif inget-inget, tapi kayak dialog yang terus jalan. Walaupun mediumnya mungkin beda ya, lewat doa, ritual, atau mungkin mimpi. Masuk akal juga sih kalau dilihat dari sudut pandang itu. Ini kan ngasih gambaran dunia di mana batas antara hidup sama mati itu lebih tipis. Lebih, bisa ditembus gitu. Dibanding kalau kita mikir pakai kacamata yang sepenuhnya materialistik. Pasti ini ngasih rasa kontinuitas yang kuat. Mungkin juga rasa dilindungi, atau rasa terhubung sama akar leluhur. Luar biasa ya, dalamnya keyakinan ini bisa meresap ke praktek sehari-hari. Nah, karena manifestasinya ini bisa kaya banget, beda-beda di tiap daerah, sumber Anda ngasih saran yang praktis banget nih, dan menarik buat Anda, pendengar kami. Kalau misalnya Anda pengen gali lebih dalam. Iya, betul. Ada ajakan buat ngelakuin semacam riset kecil sendiri. Betul. Semacam ajakan eksplorasi personal gitu. Menurut saya pas banget ini. Jadi daripada cuma dapat info umum, kita disarani nyelami satu contoh konkret aja. Upacara adat terkait kematian di satu daerah spesifik. Pendekatan kayak gini bagus banget buat dapat pemahaman yang lebih hidup, lebih kontekstual. Jadi, kalau pengen benar-benar ngerasain keyakinan ini, sumbernya nyaranin kita lihat langsung ke upacaranya, gitu ya. Bukan cuma nonton prosesinya aja, tapi paham lapis-lapis maknanya. Tepat. Dan sumbernya bahkan ngasih panduan praktis. Elemen apa aja yang perlu dicermati. Kayak peta jalan kecil lah buat neliti budaya. Apa aja tuh elemennya? Macam-macam. Misalnya, sumbernya nyaranin cari tahu nama upacaranya apa. Terus artinya apa. Sering loh nama itu nyimpen filosofi dasarnya. Oh iya bener juga. Terus, gimana prosesi atau jalannya upacara itu? Tahap demi tahapnya. Ini penting buat lihat alur logikanya. Terus, perhatiin juga bahan-bahan atau sesaji yang dipakai. Nah, ini sering banget kaya makna simbolis. Contohnya gimana tuh bahan-bahan? Ya, misalnya, kenapa harus pakai daun tertentu? Kenapa hewan kurbannya harus jenis A, bukan B? Sumbernya kayak ngedorong kita buat nanya, apa sih makna di balik ini semua? Gitu. Oke, nama, prosesi, bahan-bahan. Ada lagi? Ada. Penting juga tahu siapa yang mimpin upacara. Tokoh adat kah? Pemuka agama formal? Atau anggota keluarga paling tua? Peran pemimpin ini bisa nunjukin struktur sosial sama otoritas spiritual di komunitas itu. Ya. Terus juga di mana upacaranya dilaksanain? Di rumah duka, di makam, atau ada tempat khusus lain? Lokasi itu biasanya nggak dipilih sembarangan. Jadi ada 5 poin ya sejauh ini. Nama, prosesi, bahan, pemimpin, tempat. Dan yang paling fundamental menurut sumber ini adalah pertanyaan ke-6. Gimana keseluruhan elemen tadi, nama, prosesi, bahan, pemimpin, tempat, secara spesifik dan jelas, itu nunjukin atau merefleksikan keyakinan masyarakat setempat tentang adanya kehidupan sesudah mati. Jadi nyambung lagi ke tema utama kita ya. Betul. Jadi tujuannya bukan cuma deskripsi ritual doang, tapi analisis mendalam. Gimana ritual itu jadi semacam teks yang bisa kita baca buat mahamin pandangan mereka soal kematian, jiwa, alam baka. Ini ngajak kita lihat tradisi bukan sebagai sesuatu yang statis atau kuno, tapi ekspresi dinamis dari sebuah keyakinan inti. Wah, ini benar-benar kayak undangan buat jadi detektif budaya ya. Seru juga kayaknya. Iya kan? Dan buat dapetin info sedetail ini, sumbernya juga realistis ngasih saran metodenya. Bisa acara yang paling otentik, wawancara langsung, ngobrol sama tokoh adat, sesepuh, atau orang yang terlibat langsung di upacaranya. Ini pasti ngasih nuansa sama kedalaman yang susah didapat dari tulisan aja. Pendekatan etnografis semacam itu emang nggak ternilai sih. Dengar langsung ceritanya, penjelasan makna simbolnya, atau bahkan anekdot pribadi soal upacara itu, bisa banget ngasih momen aha gitu. Iya, kebayang sih. Tentu ya, ini butuh waktu, butuh pendekatan yang pas. Nah, sebagai alternatif, sumbernya juga nyebutin. Riset lewat internet. Sekarang kan banyak info budaya lokal yang bisa diakses online. Artikel, blog, bahkan video dokumentasi. Tentu dengan catatan kritis ya, kalau dari internet. Mesti pinter-pinter milah mana info yang akurat, mana yang cuma permukaan, atau malah salah tafsir mungkin ya. Jelas, harus kritis. Tapi sebagai titik awal, ini ngebantu banget jadi. Jadi ada pilihan ya,
antara kedalaman wawancara langsung atau keluasan jangkauan info digital. Sangat relevan lah buat the learner kayak Anda. Iya, contohnya nih, gali makna simbolik bahan upacara aja deh. Itu seringkali udah ngebuka jendela pemahaman yang nggak kita duga loh. Soal hubungan manusia sama alam, siklus hidup mati, harapan akan kelanjutan eksistensi. Detail-detail kecil dalam ritual itu bisa jadi nyimpen kearifan lokal yang dalam banget. Kayak baca buku tapi pakai bahasa simbol gitu. Menarik, menarik. Nah, setelah kita lihat manifestasi umum dalam tradisi, terus ada ajakan buat neliti adat lokal, sumber kita ini juga ngasih satu contoh perspektif teologis yang lebih spesifik. Oh iya, ada satu lagi ya? Iya, dari sudut pandang iman Kristiani. Ini disajiin bukan sebagai representasi utuh ya, tapi sebagai salah satu warna aja dalam spektrum kepercayaan tentang kehidupan setelah kematian di Indonesia. Bener. Sumbernya nyebutin, kalau dalam kerangka iman Kristiani, konsep tentang kehidupan kekal itu nggak bisa dilepasin dari satu peristiwa sentral, kebangkitan Yesus Kristus. Ah, iya, kebangkitan. Dijelasin di situ, keyakinan akan kebangkitan Yesus inilah yang jadi fondasi. Jadi dasar harapan umat Kristiani akan adanya kehidupan setelah kematian buat diri mereka sendiri. Ini inti teologisnya, yang ngebentuk apa yang disebut eskatologi Kristiani, pandangan mereka soal hal-hal akhir zaman, termasuk nasib jiwa setelah kematian. Jadi ada dasar teologis yang sangat spesifik ya, yang membentuk harapan itu dalam konteks ini. Beda mungkin sama kepercayaan yang lebih basisnya tradisi leluhur atau siklus alam? Secara fondasi teologisnya, ya ada kekasan. Tapi sumber ini nyajiinnya netral kok. Cuma sebagai salah satu contoh aja. Gimana sebuah sistem kepercayaan ngerumusin jawaban atas pertanyaan universal. Apa yang terjadi setelah kita mati? Oke. Penting digarisbawahi juga, seperti yang tersirat di sumbernya, ini kan salah satu pandangan aja. Dalam mozaik kepercayaan yang kaya banget di Indonesia, ada banyak cara lain masyarakat mahamin dan memaknai kematian serta kelanjutan eksistensi. Tercermin dari keragaman upacara adat yang tadi kita bahas juga kan? Iya, betul. Justru penyebutan perspektif Kristiani ini malah memperkaya gambaran tentang keragaman cara pandang itu sendiri. Kayak ziarah kubur itu nunjukin adanya komunikasi aktif antar alam ya, bukan cuma kenangan. Betul. Terus ada ajakan menarik buat Anda untuk neliti sendiri detail upacara adat sebagai jendela buat mahamin keyakinan lokal, dan kita juga nyentuh sedikit satu perspektif teologis spesifik dari iman Kristiani. Jadi, apa artinya semua ini bagi Anda? Satu hal yang jelas dari obrolan kita, kematian dalam konteks Indonesia yang digambarin sumber ini, itu bukan cuma akhir biologis ya. Jauh dari itu. Iya kan? Itu peristiwa sosial, kultural, spiritual yang penuh banget sama makna, ritual, dan juga harapan. Dan ini menurut saya memunculkan satu pertanyaan penting untuk Anda renungkan lebih lanjut. Sebuah pemikiran yang mungkin melampaui apa yang eksplisit tertulis di kutipan sumber Anda. Tapi ya tumbuh alami aja dari diskusi kita barusan. Pertanyaan apa tuh? Pertanyaannya gini, mengingat betapa kuat dan meresapnya keyakinan akan kehidupan setelah kematian ini, plus tradisi-tradisi yang nyertainya, kayak yang kita bahas tadi. Gimana Anda melihat peran keyakinan ini dalam kehidupan masyarakat Indonesia saat ini? Maksudnya peran gimana? Ya, apakah dia misalnya ikut ngebentuk nilai-nilai sosial tertentu, kayak hormat ke orang tua atau leluhur, atau semangat gotong royong yang sering kita lihat pas ada upacara kematian. Atau mungkin ngasih semacam, bantalan psikologis gitu, buat individu dan komunitas pas lagi ngadepin kehilangan dan duka. Itu satu sisi ya, peran konstruktifnya di masyarakat dan buat mental kita. Betul. Dan di sisi lain, ini juga munculin pertanyaan soal dinamikanya di era modern ini. Gimana tradisi-tradisi yang akarnya kuat di keyakinan alam baka ini bisa bertahan? Nah, itu dia. Apakah mereka tetap gitu-gitu aja? Atau justru bernegosiasi, beradaptasi, mungkin malah bertransformasi, pas ketemu sama arus globalisasi, teknologi, perubahan cara pandang dunia, rasionalitas modern. Gimana masa lalu spiritual yang kaya, ini terus dialog, atau mungkin ya berbenturan, sama masa kini yang berubah cepat banget. Wah. Ini medan refleksi yang menarik banget sih menurut saya. Ngamatin gimana sebuah keyakinan inti itu berinteraksi sama zaman yang terus bergerak.
Pertanyaan reflektif yang bagus banget itu buat dibawa pulang dan dipikirin ya. Semoga penelusuran kita hari ini yang berangkat dari materi yang Anda bagikan bisa ngasih sudut pandang baru atau paling nggak memperkaya pemahaman Anda soal topik yang sebenarnya dekat banget sama kita, tapi sekaligus misterius ini. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan mendalam kali ini. Sampai jumpa di sesi berikutnya.